Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan membicarakan tentang hukum jimat dalam Islam, syirikkah. Mengapa? Karena orang-orang Wahabi mensyirikkan jimat secara mutlak, dan itu bertentangan dengan pendapat para ulama. Ini yang akan kita bicarakan, jimat. Nah, yang perlu kita ketahui, ikhtiar alternatif itu bermacam-macam. Pertama, ada yang namanya ruqyah. Ruqyah itu artinya mantra, jampi-jampi, guna-guna atau jimat. Yang kedua, tamimah. Tamimah ini manik-manik yang dikalungkan pada kepala anak-anak untuk menolak penyakit ain. Kemudian para ulama fuqaha menggunakan istilah tamimah untuk kertas yang dituliskan ayat-ayat Al-Quran atau asma Allah. Ada nomor 3 namanya tiwalah. Tiwalah ini jimat pengasihan agar seorang wanita senang kepada pria atau sebaliknya. 4, nusyrah. Nusyrah ini jimat untuk mengebati seseorang yang terkena gangguan jin. Nomor 5, wifik atau aufak. Ini rajah yang tersusun dari angka-angka. Nah, gimana sebenarnya jimat menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu an? Hukum jimat. Menurut mazhab Syafi'i, boleh menggunakan jimat apabila isinya berupa ayat Al-Quran atau asma Allah dengan tujuan bertabarruk, dan meyakini bahwa hanya Allah yang mendatangkan kesembuhan, mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Ini mazhab Syafi'i. Kemudian tidak boleh menggunakan jimat apabila isinya tidak diketahui, atau diketahui akan tetapi meyakini bahwa jimat tersebut yang mendatangkan kesembuhan, maka ini tidak boleh. Ini keterangan Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Rawal Baihaqi bi isnadin sahih an Sa'id bin al-Musayyab annahu kana ya'muru bi ta'liqil Qur'an. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Musayyab bahwa beliau memerintahkan agar mengalungkan Al-Quran. Maksudnya kertas atau jimat yang bertuliskan Al-Quran. Waqal, beliau berkata, la ba'sa bihi, ini gak apa-apa. Qala Al-Baihaqi berkata, hadza kulluhu raji'un ila ma qulna. Ini semuanya kembali pada apa yang kita katakan. Innahu in raqa bima la ya'rif. Sesungguhnya orang itu apabila meruqyah atau membuat jimat dengan apa yang dia tidak tahu, aw alama kanat alaihil jahiliyah, atau membuat jimat seperti yang diyakini jahiliyah, min idhafatil afiyah ila ruqa, yaitu menyandarkan kesembuhan pada ruqyah, pada jimat, lam yajuz, maka tidak boleh. Wa in raqa bi kitabillah, kalau meruqyah, menyuwuk atau membuat jimat dengan isi Al-Quran, atau bima ya'rifu min dzikrillahi ta'ala, atau dengan zikir kepada Allah yang diketahui, mutabarrikan bihi, seraya bertabarruk dengan zikir itu, wa huwa yara nuzul asy-syifa min Allah ta'ala, dia juga menganggap, berpandangan turunnya kesembuhan itu dari Allah Ta'ala, la ba'sa bihi, maka itu tidak apa-apa. Wallahu ta'ala a'lam. Ini keterangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Lalu pendapat mazhab Hambali, bagaimana sebenarnya mazhab Hambali? Boleh menggunakan jimat yang isinya berupa ayat Al-Quran, asma Allah, zikir atau doa, dan dikalungkan kepada orang sakit, orang hamil dan sebagainya, atau diminumkan. Jadi boleh. Di mana? Ini keterangan dalam kitab Tashihul Furu' karangan Imam Al-Mirdawi. Al-Mirdawi berkata,
Qala fi adabir ri'ayah, berkata dalam kitab Adabur Ri'ayah, wa yukrahu ta'liqut tamaim wa nahbiha, dan dimakruhkan mengalungkan jimat-jimat dan sesamanya. Wa yubahu ta'liqu kiladatin fiha Qur'anun aw dzikrun ghairuhu, dan boleh alias tidak makruh kalau mengalungkan kalung yang di situ ada tulisan ayat Al-Qur'an atau zikir selain Al-Qur'an. Nassu alaih, itu ketetapan Imam Ahmad. Wa kadza at-ta'awidz, demikian pula ta'awidz, jimat-jimat ya. Lalu kata Al-Mirdawi, wa yajuzu an yuktabal Qur'an aw dzikrun ghairuhu bil arabiyyah wa yu'allaqu ala marid wa hamil. Boleh ayat Al-Qur'an ditulis atau zikir yang lain ditulis dengan bahasa Arab lalu dikalungkan kepada orang sakit, orang hamil, wa fi ina'in, dan boleh pula ditulis di dalam wadah. Tsumma yusqayani minhu, kemudian keduanya diminumkan dari air di wadah itu. Wa yurqa min dzalika wa ghairihi bima warada min Qur'anin wa dzikrin wa du'ain, intaha. Dan dia diruqyah atau dibuatkan jimat dari hal itu dan lainnya dengan ayat Al-Qur'an yang datang, zikir, doa. Selesai. Wa qala fi adabil mustaw'ib, dalam adabul mustaw'ib berkata, wala ba'sa bil qidaya yu'alliquha fiha al-Qur'an wa kadza at-ta'awil. Gak apa-apa kalung yang dikalungkan yang isinya Al-Qur'an. Demikian pula ta'awid, ini jimat-jimat. Wala ba'sa bil kitabah lil humma, dan gak apa-apa menulis jimat untuk orang yang demam. Wala ba'sa bir ruqa minan namlah, dan gak apa-apa pula jimat dari semut intaha, dan seterusnya. Ini keterangan serupa juga dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah karangan Imam Ibnu Muflih. Nah, dalil-dalil kebolehan jimat, dalilnya mana? An Jabir radhiyallahu an qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil ruqa, faja'a alu Amr ibn Hazmin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu ya Rasulullah, innahu kanat 'indana ruqyatun narqi biha minal aqrab wa innaka nahayta 'anir ruqa. Qala fa'araduha 'alaihi faqala ma ara ba'san man istata'a minkum ay yanfa'a akhah falyanfa'hu. Rawahu Muslim. Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jampi-jampi. Lalu keluarga Amr bin Hazm datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, hai Rasulullah, kami memiliki jampi-jampi atau mantra-mantra untuk mengobati sengatan kalajengking, sedangkan engkau melarang jampi-jampi, mantra-mantra, gimana ini? Lalu mereka memperlihatkan jampi-jampi tersebut kepada beliau. Lalu beliau bersabda, menurutku tidak apa-apa, barang siapa yang mampu menolong saudaranya maka tolonglah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian hadis lain, An Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu an qala kunna narqi fil jahiliyah faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik faqala ya'ridu 'alayya ruqakum la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Rawahu Muslim. Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu an berkata, kami melakukan ruqyah pada masa jahiliyah. Lalu kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu? Beliau bersabda, perlihatkan ruqyah kamu kepadaku. Ruqyah itu tidak apa-apa selama tidak mengandung syirik. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kadang-kadang yang meruqyah itu justru non-muslim. Gimana sebenarnya hukumnya? Al-Baihaqi berkata ya dalam kitabnya, qala Al-Baihaqi 'anir Rabi' qala sa'altu Syafi'i 'anir ruqyah faqala la ba'sa ay yarqiyar rajul bi kitabillah wa ma ya'rifu min dzikrillah. Aku bertanya kepada Imam Syafi'i tentang ruqyah, mantra-mantra, jampi-jampi. Kata beliau, gak apa-apa seorang meruqyah menyuwuk dengan kitab Allah atau dengan zikir pada Allah yang ia ketahui. Fakultu, aku bertanya lagi, ayarqi ahlul kitab al-muslimin, apakah orang ahlul kitab Yahudi Nasara boleh meruqyah orang-orang Islam? Faqal, Imam Syafi'i berkata, na'am, iya.
idza raqu bima ya'rifu min kitabillah wa dzikrillah bima yu'rafu min kitabillah wa dzikrillah. Apabila orang-orang ahlul kitab itu meruqyah dengan apa yang ia ketahui, yang diketahui dari kitab Allah dan zikir pada Allah. Faqultu, aku bertanya, wa mal hujjah fi dzalik? Apa dasarnya itu? Orang Islam boleh minta ruqyah kepada non muslim ahlul kitab. Faqala ghairu hujjah. Imam Syafi'i berkata, lebih dari sekedar dalil, itu banyak dalilnya maksudnya. Lalu kata beliau, wa amma riwayatu sahibina wa sahibik, adapun riwayat sahabat kita dan sahabat kamu, fa inna Malikan akhbarana an Yahya bin Sa'id. Imam Malik bercerita pada kami dari Yahya bin Sa'id an Amrah binti Abdurrahman, dari Amrah, anna Abu Bakar radhiyallahu an, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu an, dakhala ala Aisyah wa hiya tashtaki wa yahudiyyatun tarqiha. Abu Bakar masuk kepada putrinya Aisyah. Aisyah sedang demam, sementara seorang wanita Yahudi lagi meruqyahnya. Qala, Abu Bakar berkata, irqiha bi kitabillah. Ruqyah Aisyah ini dengan apa yang ada di kitab Allah, maksudnya kitab mereka. Ini riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Lalu bagaimana makna hadis Uqbah bin Amir yang melarang ruqyah? Ada hadis-hadis yang melarang ruqyah. Contohnya seperti apa? Contohnya ini. An Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu an yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lah, wa man 'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengalungkan jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan hajatnya. Siapa yang mengalungkan kulit kerang, maka Allah tidak akan menenangkannya, memberinya ketenangan. Nah, kata Imam Al-Baihaqi, qala Al-Baihaqi, wa hadza aidan yarji'u ma'nahu ila ma qala Abu Ubaid. Hadis ini juga maknanya kembali pada apa yang dikatakan oleh Abu Ubaid. Wa qad yahtamilu ay yakuna dzalik. Dan kadang mungkin itu maksudnya, dan kadang mungkin demikian itu, wa ma asbahahu minan nahyi wal karahiyah, dan hadis-hadis yang serupa berupa larangan dan dimakruhkan, ya, dibenci, fi man ta'allaqaha wa huwa yara tamamal afiyah wa zawal al illati minha. Itu berlaku bagi orang yang mengalungkan jimat dan dia menganggap sempurnanya kesembuhan dan hilangnya penyakit karena jimat itu yang dilarang. Alama kan ahlul jahiliyah yasnaun, seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Fa amma man ta'allaqaha mutabarrikan bi dzikrillah ta'ala fiha. Adapun orang yang memakai jimat dengan tujuan tabarruk dengan zikir pada Allah dalam jimat itu, wa huwa ya'lamu alla kashifa illallah, dia tahu tidak ada yang dapat membuka dari kesulitan kecuali Allah, wala dafi'an husiwa, dan tidak ada yang membelanya, menolaknya selain Allah, fala ba'sa biha insyaallah, maka tidak apa-apa, insyaallah gak apa-apa kalau tujuannya tabarruk. Dan dia meyakini hanya Allah yang mendatangkan manfaat dan menolak madarat. Nah, kemudian kesamaan hukum jimat dan ruqyah. Hadis-hadis yang disampaikan Imam Baihaqi itu masalah ruqyah. Ini kan jimat yang dibahas. Qala Al-Baihaqi berkata, wal qawlu fi ma yukrahu minan nushrah wa fi ma la yukrah kal qawli fir ruqyah. Hukum tentang jimat dalam hal makruh dan tidaknya sama dengan ruqyah. Artinya, ya, kalau jimatnya jelas-jelas dari kitab Allah atau zikir pada Allah itu gak apa-apa. Kalau jimatnya dari kalimat-kalimat syirik itu yang gak boleh maksudnya. Ini macam-macam jimat dari ulama salaf. Anak kecil agar tidak menangis waktu malam. Mana jimatnya? An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum minal faza' kalimat.
Rasulullah SAW selalu mengajarkan para sahabat ketika terkejut bangun tidur mengucapkan kalimat ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Ini yang dibaca. Wa kana Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yu'allimuhunna man aqala min bani. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma mengajarkan kalimat-kalimat ini pada anak-anaknya yang sudah berakal. Wa man lam yaqil katabahu fa'laqahu alaih. Adapun anak-anaknya yang belum berakal, masih kecil sekali, biasanya beliau menulis kalimat itu lalu dikalungkan pada sang anak. Ini jimat ya yang dibuat oleh sahabat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Sunni. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar berkata haditsun hasan. Ini hadisnya hasan. Lalu jimat memudahkan keluarnya bayi waktu kelahiran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, Ibnu Abbas berkata, "Idza asra 'alal mar'ah waladuha," apabila seorang wanita sulit melahirkan, wa yaktubu hatainil ayatain wal kalimat fi sahfatin. Beliau menulis dua ayat ini dan beberapa kalimat ini dalam piring atau bejana. Thumma tughsalu fatusqa minha. Lalu disiram dengan air, lalu perempuan diminumkan dari air itu. Apa yang ditulis? Ini yang ditulis. Bismillah, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sama rabbil arsyil azim. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar. Balaghum fahal yuhlaku illa al-qaumul fasiqun. Arwahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Ini riwayat Ibnu Abi Syaibah dalam kitab Al-Musannaf. Ini jimat untuk wanita gelisah malam hari karena sendirian di rumah. Ini gimana? Qala Al-Marruzi berkata, syakat imra'atun ila Abi Abdillah. Seorang wanita mengadu kepada Abi Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal. Annaha mustawhishatun, dia gelisah fi baitin wahdaha, di rumah sendirian. Fakataba lahu ruq'atan bi khatihi, lalu beliau menulis pada secari kertas atau kain dengan tulisannya yang ditulis ini. Bismillah wa Fatihatil Kitab wal Mu'awwidzatain wa Ayatil Kursi. Ini riwayat Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah. Kemudian jimat agar sembuh dari demam. Waqal Al-Marruzi berkata, kata Abu Abdillah minal humma. Imam Ahmad menulis untuk orang demam. Ini yang ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa billah Muhammadur Rasulullah. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ishfi sahiba hadzal kitab bihaulik wa quwwatik wa jabarutik. Ilahal haqqi amin. Ini riwayat Ibnu Muflih dalam Al-Adabus Syar'iyyah. Nah, ini saudara, jimat menurut ulama panutan kaum Wahabi. Karena Wahabi ini mensyirikkan jimat, padahal ulama yang dianggap panutan oleh mereka beda dengan Wahabi. Misalnya, ini kitab berjudul Masailul Imami Ahmad. Ini soal jawab Imam Ahmad. Riwayat Abi Dawud Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani, yang diriwayatkan Imam Abi Dawud, ditahqiq oleh orang Wahabi Abu Mu'adz Thariq bin Ibadullah bin Muhammad. Gimana isinya? Kata Imam Abu Dawud, ra'aitu alabnin li Ahmad bahwa shaghir tamimatan fi raqabatihi fi adim. Imam Abu Dawud, pengarang Sunan Abi Dawud berkata, aku melihat jimat di leher putra Imam Ahmad yang masih kecil, diletakkan di dalam kulit. Ini Masail Imam Ahmad, riwayat Abi Dawud. Kemudian dalam Masail Imam Ahmad, riwayat putranya sendiri Abdullah bin Ahmad. Bagaimana? Ini banyak ya. Kitabut ta'widzah lil qar'i wal humma walil mar'ah idza asra 'alaiha al wiladah. Haddatsana qal ila akhirih. Artinya bagaimana? Abdullah putra Imam Ahmad berkata, aku melihat ayahku menulis jimat untuk orang yang rambutnya rontok, untuk orang yang demam, bagi keluarga dan kerabatnya.
Ia menulis jimat untuk wanita yang sulit melahirkan. Menulisnya pada piring atau sesuatu yang halus. Menulis hadis Ibnu Abbas, hanya saja beliau melakukannya setelah terjadinya bencana, bukan sebelumnya. Artinya Imam Ahmad itu ahli buat jimat sebenarnya. Ibnu Taimiyah, panutan kaum Wahabi, menganjurkan membuat jimat untuk anak kecil. Di mana dia punya kitab berjudul Al-Kalimut Thayyib, tahqiq Nasir Al-Albani. Gimana? Halaman 84 ada keterangan wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum minal faza' kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan para sahabat kalau bangun tidur dengan terkejut, mungkin karena mimpi atau karena apa, agar mengucapkan kalimat ini sebelum tidur. A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Qal Amr berkata, wa kana Abdullah bin Amr yu'allimuhunna man aqala min bani. Abdullah bin Amr selalu mengajarkan doa-doa ini kepada anak-anaknya yang sudah berakal. Wa man lam yaqil fa'alaqahu alaih. Adapun anak-anaknya yang belum berakal, maka beliau menulis dalam kertas lalu dikalungkan kepadanya. Nah, ini artinya apa? Ibnu Taimiyah pun membenarkan dan menganjurkan membuat jimat. Artinya jimat itu tidak mutlak syirik. Kalau yang dilakukan umat Islam, insya Allah sebagian besar bukan syirik. Wallahu a'lam. Karenanya kita jangan mudah mensyirikkan orang hanya karena jimat. Jadi begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.